oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengambil absen dulu. Ya, siapa yang Ibu panggil tolong angkat tangannya. Paham? Paham. Zaki, Ibu. Farizi, Ibu. Kamila, Dian, Humaira, Diva, Mia. Berarti anak Ibu hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, Ibu ingin bertanya, apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Berarti tetap semangat. Kenapa kita harus semangat setiap hari, apalagi dalam mengikuti pelajaran? Ayo, siapa yang tahu kenapa kita harus bersemangat? Ada yang tahu? Kenapa kita harus bersemangat? Tidak. Kita harus bersemangat dalam kegiatan ini karena kita dalam keadaan belajar. Kalau belajar itu kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu berguna bagi kita untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ya, jadi anak Ibu harus bersemangat dalam belajar agar kita dapat menjadi anak yang pintar yang membahagiakan kedua orang tua. Paham? Paham. Kalau paham, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar ya dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Ya, tolong semuanya dalam keadaan siap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku, di sanalah aku berdiri, menyandung ibu. Semua anak Ibu duduk dengan kita menyanyikan lagu nasional kita, apakah tumbuh rasa cinta kita kepada tanah air kita? Ya, apakah tumbuh rasa semangat kita? Ya, lebih bersemangat kan rasanya? Lebih. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dahulu ya, apakah anak Ibu bahagia hari ini? Bahagia. Apakah sudah sarapan pagi? Alhamdulillah. Kita harus sarapan pagi agar kita bertenaga dalam mengikuti pelajaran. Ingin menyampaikan dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tema kita pelajaran kita hari ini adalah mengenai Fatumeka. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah anak Ibu nantinya mampu menjelaskan pengertian mengenai Fatumeka dengan benar. Yang kedua, anak Ibu dapat menceritakan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatumeka dengan benar. Ya, nah itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi dalam pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning. Ya, yang mana anak Ibu nantinya akan Ibu kelompokkan. Satu kelompok terdiri atas 5 orang. Ya, masing-masing kelompok akan menyelesaikan masalah yang Ibu berikan nantinya dan akan dipresentasikan ke depan. Paham? Paham. Nah, apa pelajaran kita minggu kemarin? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa tuh pelajaran kita minggu kemarin? Iya, Dian, apa itu? Iya, kita belajar mengenai infak, sedekah, dan hadiah. Ya, apakah infak itu bisa dilakukan dalam bentuk uang? Bisa. Dalam bentuk tenaga? Bisa. Kalau sedekah? Bisa. Beda. Kalau infak itu hanya dalam bentuk uang. Sedangkan sedekah bisa dalam bentuk tenaga atau pikiran. Itu adalah pelajaran kita minggu kemarin. Ya. Sekarang kita masuk pelajarannya mengenai Fatumeka. Ingin bertanya dahulu, apakah pernah anak Ibu berjanji kepada temannya? Apakah pernah kita berjanji kepada temannya? Pernah. Apa contohnya?
ditulis nama kelompok dan anggotanya. Lalu di belakang adalah kisah mengenai Fatumeka yang nanti anak ibu simak dalam tayangan video yang akan ibu tampilkan nantinya di depan. Tolong disimak mengenai tayangan video tersebut, lalu kerjakan LKPD ya yang ada di masing-masing kelompok yang akan ibu bacakan. Paham? Bulan Zulqa'dah tahun 2003, Nabi Muhammad para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan Mekah, terutama kaum hajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km antara kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Saat bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal membuka jalan keluar. Di putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Adalah kisah mengenai Fatumeka. Apakah menarik? Menarik. Menarik ya kisahnya. Jadi setelah anak ibu menyimak video tadi, tolong berikan komentarnya, lalu dikerjakan LKPD ya. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Yang akan ibu nilai adalah kekompatan kelompok, harus kerjasama, tidak ada yang kerja sendiri. Ya, mengerjakannya ibu kasih waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Bikin nama kelompok dulu. Apa nama kelompok kita? Tadi kita sudah perhatikan ya video tadi, lalu tolong apa kisah dari perjanjian atau kisah Fatumeka ini sesuai gambar ini kan ada nih awal kisahnya, kenapa terjadi kisah Fatumeka, lalu tadi kan ada tadi tuh perjanjian Hudaybiyahnya, apa itu perjanjian Hudaybiyah, lalu apa saja yang diingkari oleh kaum Quraisy tersebut ya. Kalau kita kerjakannya nak, nah ini ya. Ya. Ya, tolong kerjasama ya nak. Dari situ apa nak? Nah, kerjasama ya. Kita harus kerjasama. Kerjasama itu ada nilainya. Paham? Tidak ada yang tidak ikut bekerja. Semuanya ikut bekerja. Ada kesulitan nak? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Ya, mudah-mudahan iya benar. Tidak ada kesulitan, mudah-mudahan anak ibu tinggal menyimak tadi dapat menjawabnya. Waktu
saya. Kelompok. Nama kelompok saya Zaki, Kevin, Nata, Umay, dan Sylvia. Baiklah, saya akan menceritakan kisah Nabi berikut. Nabi Muhammad bersama sahabatnya di Madinah hendak melakukan ibadah haji ke Mekah. Umat Islam dan kaum Quraisy sedang saling serang selama isi perjanjian Hudaybiyah. Umat Islam dan kaum Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Nabi dan pengikutnya tidak diperbolehkan ibadah haji tahun ini. Kaum Muslim boleh melaksanakan ibadah haji tahun berikutnya, tidak lebih dari 3 hari. Ingkar janji. Kaum kafir Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok Ibu apresiasi dengan jempol 2. Semuanya hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi anak ibu, Fatu Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah ya tanpa terjadinya peperangan atau pertumpahan darah. Ya, sebagaimana yang anak ibu sampaikan tadi sesuai dengan ya video yang kita amati tadi. Itu adalah kisah mengenai Fatu Mekah. Lalu di Fatu Mekah ini ada namanya Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy. Yang mana isi perjanjiannya berapa? 5. Ada 5 isi perjanjian. Yang pertama adalah tidak boleh terjadi peperangan selama 10 tahun. Yang kedua apa? Perjanjian Hudaybiyah. Apa lagi? Umat Islam dan kaum Quraisy tidak boleh saling serang selama 10 tahun. Ya, yang keduanya? Apa lagi selanjutnya? Pengikutnya tidak diperbolehkan ibadah haji tahun ini. Iya, pengikut Nabi Muhammad atau kaum muslim tidak dibolehkan melaksanakan ibadah haji tahun ini, tetapi boleh melaksanakannya tahun depan atau berikutnya, tetapi dalam waktu 3 hari saja. Lalu apa lagi isi perjanjian Hudaybiyah itu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa yang tahu lagi? Ada? Adian, apa itu? Kaum muslim wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi, sedangkan kaum Quraisy tidak wajib mengembalikan orang Madinah yang menjadi pengikut Mekah. Iya, orang Quraisy itu dia harus wajib mengembalikan pengikut Nabi. Sedangkan kalau kaum Quraisy dia tidak wajib untuk mengembalikan tahanan perang yang sudah menjadi pengikutnya. Ya, itu adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Lalu dalam kenyataannya, bagaimana orang Quraisy tersebut? Apakah ia dapat janji atau tidak? Siapa tahu? Diva, apa Diva? Dia tidak tepat janji. Ya, paham? Paham. Kalau sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan LKPD, yaitu menggunakan aplikasi Quizizz dengan model kertas. Anak ibu kembali tunggu dulu, ke posisi semula. Akan mengerjakan Quizizz ya, yang mana anak ibu menjawabnya menggunakan barcode. Setiap siswa berbeda barcode-nya ya. Kalau A berarti A yang di atas, nanti akan ibu pindah ya. Kalau B di atas, C di atas, kalau D di atas. Paham? Nanti lembar kode kita. Adit, Sri, Nia, Marizi, Kelvin. Anak ibu sudah mendapatkan barcode-nya? Kalau sudah, kita mulai kuis.
Ana untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, ya terima kasih ya Dian. Siapa lagi? Hai, Kawasaki. Karena pembelajarannya menarik, Bu. Ayo